Selamat bertemu kembali. Saya hadir kembali di channel YouTube Sahat Tobing untuk menghadirkan dan menawarkan sebuah uraian yang sederhana menyangkut sebuah teks yang mungkin Bapak Ibu akan gunakan untuk melakukan khotbah. Begitu juga bagi seluruh warga jemaat yang ingin belajar tentang satu teks. Dan kali ini saya mengangkat dan menghadirkan sebuah teks dari kitab 2 Samuel pasal 23 ayat 1 sampai 7. Memang sebaiknya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian membaca terlebih dahulu lalu mendengarkan uraian saya ini. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia membuat judul Perkataan Daud yang Terakhir. Dan dari dua konteks yang bisa saya hadirkan dan melihat ungkapan pemazmur di dalam perikop ini, kita mesti mencermati ada dua hal dari perikop ini. Maaf. Yang pertama, pemerintah ataupun pemimpin kelompok ataupun pemimpin masyarakat ataupun pemimpin bait Allah yang coba disoroti oleh pemazmur ini menawarkan sebuah gambaran bagaimana memerintah secara adil dan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini menurut saya bagaimana memiliki hikmat Allah. Dan pemazmur di sini melukiskan bahwa pemerintah, pemimpin kelompok, pemimpin masyarakat, pemimpin bait Allah yang bersikap adil itu dan yang takut akan Tuhan itu dilukiskannya sebagai sebuah sinar matahari pagi yang menjanjikan adanya sebuah kehidupan baru dan munculnya kehidupan yang berkelanjutan itu di ayat 3 sampai 4. Jadi ada sebuah harapan yang kuat untuk adanya kehidupan yang baru dengan munculnya fajar pada pagi hari. Hidup menjadi berkelanjutan dan itu melukiskan seorang pemimpin harusnya menawarkan keadilan, melakukan keadilan di tengah-tengah masyarakat, warga yang dia pimpin. Tidak menimbulkan ketakutan, tidak menimbulkan ancaman, tidak menimbulkan ketidaknyamanan. Itulah pemimpin yang adil. Yang kedua, pemazmur mencoba melukiskan pemerintah, pemimpin kelompok, atau pemimpin masyarakat, atau pemimpin bait Allah yang dursila. Dursila itu jahat, gemar atau suka dengan kejahatan, tetapi kelihatannya rohani, kelihatannya baik, kelihatan orang yang layak dikasihani, tetapi sebetulnya dia dursila, dia senang dengan kejahatan, gemar dengan kejahatan, dan dia orang jahat. Nah, yang dursila ini, pemimpin yang dursila yang gemar dengan kejahatan ini mengorbankan hidup orang lain untuk keuntungan dirinya sendiri, untuk keuntungan kelompoknya sendiri, dan untuk keuntungan keluarganya sendiri.
Ya, masa bodoh dengan keluarga lain, masa bodoh dengan kelompok lain. Ini pemimpin yang jahat. Dan pemazmur melukiskannya dengan seperti duri. Ya, duri itu kan tidak ada orang yang mau menyentuh duri karena dia akan terluka. Di mana orang tidak akan mau juga menyentuh duri. Karena akan tertusuk, luka, dan merugikan orang yang menyentuh duri itu. Dan pemimpin yang jahat itu dilukiskan seperti sebuah duri. Nah, bagaimana pemazmur kemudian untuk melawan pemimpin yang jahat ini? Pemimpin jahat itu pasti tidak disenangi oleh orang. Dan hanya kekuatan yang lebih besar yang dilukiskan oleh pemazmur dengan besi dan gagang tombak, itu yang akan melawan pemimpin yang jahat itu. Dan akan dibakar dan dihanguskan. Mengapa pemimpin yang jahat yang dilukiskan dengan duri itu mesti dibakar? Karena pemimpin jahat itu tidak ada gunanya. Pemimpin yang jahat itu akan merugikan kehidupan. Tidak menjanjikan kehidupan yang berkesinambungan. Tidak menjanjikan harapan adanya sebuah kehidupan yang baru. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, menjadi pertanyaan, apa yang adil? Adil itu bisa dipahami sebagai objektif, ya, fair, terbuka, yang digambarkan oleh pemazmur dalam kitab 2 Samuel ini sebagai gunung batu, di mana Allah menjadi gunung batu. Apa itu gunung batu? Gunung batu tentu secara visual bisa kita lihat di alam ini, dan penulis kitab memang gemar menggunakan bahwa Allah itu adalah gunung batu. Gunung batu tentu adalah sebuah tempat yang nyaman, di mana orang bisa terlindungi, merasa aman dari ancaman bahaya. Keadilan yang diwujudkan oleh seorang pemimpin akan menghadirkan sebuah gunung batu di mana semua warganya, di mana semua anggotanya, di mana semua umatnya akan merasa terlindungi, aman dari ancaman bahaya, nyaman. Nah, gereja akan menjadi sebuah gunung batu kecil di tengah-tengah dunia, di mana gereja itu akan menjadi sebuah tempat yang nyaman, tempat yang aman, di mana orang bisa berlindung dari segala macam bahaya. Oke, mungkin sebagian orang mengatakan bahwa rumahnya itu adalah istanaku, di mana dia juga bisa terancam, tidak terancam dari mara bahaya, tidak kena hujan, dan seterusnya. Nah, gereja harus menjadi sebuah gunung batu di tengah-tengah dunia ini. Bukan menjadi sebuah ancaman di tengah-tengah dunia ini. Nah, makanya kalau saya mendengar ya ada warga atau umat yang dikucilkan, ya diabaikan, dipecat dari gereja, ini merupakan tindakan yang sangat mengganggu
makna gunung batu itu. Ini akan menjadi masalah besar bagi gereja di tengah-tengah dunia ini. Sebenarnya apa fungsi gereja? Gereja, seperti yang saya katakan tadi, harus menjadi gunung batu kecil yang ada di bumi ini, di mana banyak orang akan merasa aman, nyaman, terlindungi di tengah-tengah bumi ini. Seyogianya di dalam gereja, setiap manusia akan merasa aman dan terbebas dari ancaman-ancaman bahaya. Gereja bukan lembaga hukum. Itulah yang menjadi pembeda gereja dengan lembaga-lembaga sosial lainnya. Dan seyogianya juga makna adil dan keadilan itu bisa ditemukan di dalam gereja. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, pemazmur meskipun sudah menulis kitab ini jauh sebelum kita ada di tengah-tengah dunia ini, memperlihatkan bahwa ketidakadilan itu sama tuanya dengan dunia ini. Dan gereja muncul di tengah-tengah dunia ini bukan untuk melanjutkan ketidakadilan, tetapi untuk memberikan sebuah fajar yang muncul pada pagi hari, bahwa masih ada dan memungkinkan kita menemukan keadilan di bumi ini. Gereja menjadi salah satu tempat banyak orang berlindung. Bukan tempat orang menjadi terusir dan terancam. Ya, ini kan memilukan. Apalagi dengan situasi kehidupan saat ini yang sangat berat ini. Saya selalu mengkritisi bagaimana gereja jangan lagi membebani warga jemaat dengan hal-hal yang tidak perlu dibebankan kepada jemaatnya. Apa itu misalnya? Saya coba hanya untuk membagikan pemikiran saya. Kita sudah banyak mengutip banyak kutipan dari warga jemaat. Kemana itu semua? Seyogianya apa yang diberikan jemaat itu dikembalikanlah kepada jemaat, sehingga mereka merasa bahwa gereja betul menjadi gunung batu. Ingat, Bapak Ibu sekalian, gereja bukan menjadi beban bagi manusia. Gereja harus menjadi tempat yang nyaman bagi semua makhluk. Dan gereja menjadi ruang di mana orang dapat menemukan, oh ini loh keadilan itu. Oh ini manfaatnya aku menjadi anggota gereja. Oh ini loh gunanya aku bersekutu dalam sebuah gereja. Jangan menimbulkan ketakutan, ancaman, pengucilan, pendiskriminasian. Gereja bukan lembaga-lembaga seperti yang diciptakan oleh dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, kiranya Tuhan menolong kita. Dan biarlah jemaat-jemaat yang terdampak akibat COVID-19, terdampak akibat perekonomian, jangan kita bebankan lagi, ya Bapak Ibu sekalian, dengan kegiatan-kegiatan kita yang gak relevan, yang menyedot banyak biaya-biaya. Kasihan warga jemaat. Kiranya jemaat kita semua bangkit untuk memiliki keyakinan bahwa masih ada harapan dengan bersekutu di dalam gereja.
Tuhan memberkati kita. Amin.